musisi, tentu Pusakata punya keresahan sendiri tentang dunia panggung dan industri musik Indonesia. Berikut opininya. Soal konser, satu, yang kita lakukan di Indonesia sudah sangat overrated dan repetitif. Tanpa sadar sebenarnya, bukannya nyalah-nyalahin, kita kurang menantang. Saya pakai kata kita ya, kalau gue jadi penyelenggara, kita sudah berpartisipasi membunuh kemampuan untuk survive dan kemampuan para seniman ini untuk bisa develop kemampuan mereka dari lini-lini yang belum mereka dapatkan. Gue suka banget experience manggung ketika si tokoh musisi ini atau si anak band ini atau si penyanyi ini atau musisi ini bisa tergali hal baru saat itu juga, dan it's all about konsep akhirnya. Kayak gue mau bikin panggung, salah satunya yang gue lagi gadang-gadang nih, entah 2 tahun, 3 tahun, ini mimpi dari 10 tahun lalu. Gue mau memainkan setlist panjang yang panggungnya tuh gue set semua. Pernah gue lakukan 43 lagu apa berapa lagu tuh. Namanya Menjelajahi Kerinduan. Gue nyanyi dari jam 7 sampai jam 11 kurang. Semua lagu yang gue ciptakan. Gue jadi bartender, gue di ruang tidur, gue ganti celana di panggung cuma pakai kolor, orang lihat. Stand mic gue pasang di situ, dan panggung-panggung yang seperti ini yang harus dilakukan. Bukan drama musikal, tapi bagaimana kita bisa melihat lebih jauh sebenarnya lagu itu tentang apa. Karena yang terjadi dengan konser yang berulang, dengan konsep yang yang begitu-begitu aja, akhirnya kita cuma seperti memindahkan CD player atau music player kita ke panggung dengan sound system yang lebih besar. Gue tidak melihat, gue mau penonton itu merinding, dan gue mau penonton itu menggali kuburan buat musisinya untuk mendem, atau menggali, kasarnya ya, menggali lubang yang dalam buat lu tuh masih segini gitu, lu bisa lebih dari ini gitu. Dan makanya gue lebih suka kalau mau ditarik-tarik kayak musisi-musisi Inggris tuh, kenapa bukannya Amerika jelek ya, mereka betul-betul hampir semuanya saat itu berada di posisi bahwa lu bukan siapa-siapa, dan setiap manggung orang yang ngata-ngatain mereka itu tetap datang. Sampai orang yang datang itu nonton, emang lu gila men, ini yang gue cari gitu. Maksudnya konsep yang harus kita mainkan, dan karena kebanyakan line up juga kali ya kalau konser-konser yang berulang ini. Maksud gue yang terutama kayak ya regular konser gitu, bukan annual ya. Waktunya mepet, cek soundnya kurang, jadi memang kita kayak diburu-buru. Rasanya tuh kayak disuruh untuk bikin sebuah pementasan yang instan, yang udah begitu aja, yang lu nongol juga udah seneng. Enggak, lu musisi men, lu harus lihat orang ini main musik di panggung, lu harus lihat dia main jelek, lu harus lihat dia main salah-salahan, lu harus lihat dia main keren. Itu baru, itu yang sangat jarang gitu. Makanya dengan konsep kayaknya orang akan merubah aransemen. Itu, jadi bahasa simpelnya, dengan konsep yang terus bisa kita akomodir, bisa berubah, atau kita ajak kerja sama sekalian. Makanya gue suka kalau kayak band Jepang, gue suka ya, anak-anak muda juga suka Laruku. Mereka dari set panggung, posisi lampu, posisi apa, mereka terlibat semua. Jadi kenapa DVD konsernya atau file-file videonya keren, karena mereka tahu lampu jatuh di mana, audio lagi di gimana, penonton gua apain biar keren gitu. Yang dilakukan Coldplay sekarang itu udah jual show, udah bukan jual lagu lagi, dan itu yang kita butuhkan. Cuman ya itu kayaknya udah akhirnya semuanya mengarah ke situ lagi gitu. Kita ingat bagaimana Peter Gabriel waktu masih di Genesis, main dari make up, dari tata panggung lu rusak, tiba-tiba nongol lagi set baru. Memang mahal masih ini promotor. You can sell it lebih mahal lagi masalahnya. Dan kayaknya kita harus membudayakan lagi, membuat sebuah pertunjukan lalu kita cetak DVD, VCD atau apalah namanya, yang bisa ditonton lagi dan bukan di platform-platform internet aja. Karena apa? Ini tentang betapa kita menghargai sebuah karya, betapa kita menghargai effort penyelenggara, musisi, sampai kru, sampai tata suara itu. Itu luar biasa. Kalau kita bisa ke situ lagi, bukan berarti mengulang yang kemarin, tentunya dalam tahapan dan penggarapan yang berbeda, lebih keren lagi dengan sistem digital yang lebih keren lagi. Why not? Kenapa yang dulu analog bisa sekeren itu? Kenapa sekarang yang digital sudah bisa mengakomodir semua hal analog itu tidak bisa melakukan sesuatu yang baru gitu? Itu sih yang gue gemes. Gue mau manggung di semua tempat yang dimana penyelenggara nggak pernah mikir bakal bikin acara situ, musisi pun nggak akan pernah bikin mengarah situ, dan akhirnya menjadi sebuah tontonan yang terkonsep yang bagus gitu. Angin
di kaki gunung. Dari ketinggian ku nikmati seruan alam yang mulai memudar, mengulang segala pilu dan tawa. Kembali di tiap petang engkau kutunggu. With all my respect, gua cinta banget menikmat musik Indonesia, tapi terutama untuk segmen yang menjadikan ini hanya, wah gue bisa ngamuk-ngamuk sih kalau ngomong soal ini. Sebenarnya ada yang salah dengan industri kita dalam pengertian, tapi ini global, ini bukan penyakit di Indonesia aja, global. Musisi itu barang iklan. Musisi itu akhirnya, kalau di gua, itu tuh kayak papan billboard yang lu bisa ganti apapun isinya. Apapun produk lu bisa tempel ke dia, lagunya nyambung apa yang nggak nyambung, lu bisa tempelin ke dia. Itu yang gue rasakan kalau di Indonesia. Di dunia juga sebenarnya begitu, cuman lebih kacaunya di kita adalah yang lebih dimenangin adalah lifestyle-nya. Penonton kita itu datang untuk memamerkan bahwa mereka nonton, bukan mencari bahwa gue bisa mendapatkan suatu pelajaran, gue bisa mendapatkan sebuah insight, gue bisa mendapatkan sebuah pencerahan tentang entah gue penulis, entah gue pekerja ilustrator, entah gue instalator, gue desainer, entah experience yang bisa mancing keinginan untuk berbangga dengan profesi mereka dan ilmu yang mereka dapatkan dari panggung itu sangat jarang sekali. Bagaimana balik lagi kayak Radiohead itu bisa bikin basement session, bikin rooftop session dan bedroom session, dan memang beda semua, komposisi beda, dan penikmat juga kalau lu liatin komen-komennya gitu di YouTube mereka kayak, man, itu gitu. Dan jangan jadi ini sekedar gaya doang gitu di luar. Oke, I know it's a business. Tapi kalau lu pengen musik kita lebih keren, lu harus bikin sesuatu yang lebih keren dari mikirin bisnisnya toh. Dan ini tentang penonton, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengedukasi sesama penonton yang lain dengan kayak ada adab lah. Kalau nonton tuh kayak gimana? Oh nggak enak banget loh. Adab tuh maksudnya gimana sih? Lalu beneran nonton, jadi penonton gitu. Lu tahu apa yang lu tonton, lu tahu cara menghargainya gitu. Buktinya kita lagi nyanyi ya udah joget nyanyi. Ketika nggak nyanyi kita musisi live. Kalau lu pengen lihat dia live, lihat dia ketika ngomongin apa, lihat dia bahasa apa, lihat dia lagi ngangkat obrolan ringan semenit 2 menit di jeda-jeda lagu itu, lu pengen lihat ngukur di situ. Itu yang harus lu perhatikan baik-baik, bukan dicuekin. Dan rata-rata penyelenggara ketika posting, maaf ya, posting video dari konsernya, yang di-post cuma video nyanyinya doang. Apa bedanya? Coba lu ke belakang ngeliat orang gimana setengah matinya dia. Ternyata ada juga loh band yang masih ngangkat sendiri, yang bukannya nggak percaya kru, emang dia personality banget, dan itu akan mengedukasi penonton gitu. Ini gitar tentang apa sih? Kadang kami tuh musisi di belakang ngobrolin alat, ngobrolin rekaman tuh kayak gimana. Itu kan yang experience yang tidak akan sampai ke penonton konser ketika dia datang ke tempat sebuah konser. Tapi ketika kita bisa mendokumentasikan, video semenit di live IG atau segala macem, itu insight yang sangat berat. Dan gue jujur gue bisa nyuri ilmu dari dulu karena gue suka minjemin betanya orang, om gue, laserdiscnya sepupu gue lihat. Kita hanya selalu berbicara tentang musisi dan konser, bukan orang-orang yang ada di belakang. Aku pernah jadi model, ini sekedar gambaran aja. Aku pernah jadi model launching produk mixer terbesar salah satunya, merek salah satunya di dunia, di Jakarta. Mereka mengundang ahli-ahli tata suara dan tata cahaya. Di situ gue ngeliat betapa profesionalisme yang mereka punya itu betul-betul membuat mereka bangga dan membuat kita kagum. 14 menit dari mixer segede gaban Voltus, gaban kecil. Segede Voltus itu lu dorong 14 menit dari pasang main lagu 5 menit, hilang. Posisi nol semua. Di situ gue ngeliat bahwa mereka betul-betul melakukan semua hal. Kita juga melakukan itu, tapi
nggak penting juga kali kayak gitu. No, kalau lu bisa ngargain proses itu, lu akan bisa bikin karya yang lebih keren dari itu. Dari setiap lu main ada experience yang selalu lu tangkap dan lu ceritakan ulang. Gue nanya, anak lu apa pak? Orang Jepang ini. Anak gue udah jadi band gede di Jepang. Terus nggak ada yang jadi soundman. Terus gue nanya soal bayaran. Kadang bayaran mereka lebih mahal daripada player band itu sendiri. Dan jadwal mereka gila-gilaan. Ngeliat gear aja deh. Tembakan laser, alat apa segala macam, mengukur kanan kiri, ini miring dikit. Hancur, gue bilang, ya elah miring gitu doang, beda. Terus kayak gue diceritain sama dia, gue udah datang ke semua gedung pertunjukan di Indonesia dan hampir semuanya itu gagal. Orang lewat di tengah, sementara titik temunya suara tuh di tengah. Malah dibikin jalanan bioskop, dibikin di tengah, apa dibikin di tengah. Lu lihat gedung-gedung klasik teater-teater Eropa dari zaman dulu, semua masuk. Oh iya, hal-hal mendasar kayak gitu. Kalau kita nggak lihat dokumentasinya, kalau kita nggak lihat momen-momennya didokumentasikan, di-share dengan tetap platform nama konser, itu bakal lebih keren. Kayak itu masukan saya kalau dari segi penonton. Ingin mengedukasi penonton, jangan tanggung-tanggung. Karena harga tiket 50.000, bahkan ada yang gratisan 75.000, 100.000 sampai 1 juta pun orang akan cuma nonton dengan minta selfie doang. Itu sih.